Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Kali ini kita akan mereaction bagaimana teman-teman dari PWI Kabupaten Mojokerto yang mempunyai kegiatan yaitu pembersihan makam palsu di situs Bumipil. Ya, patut kita apresiasi teman-teman langkah-langkah dari teman-teman PWLS Mojokerto dengan menggandeng masyarakat itu mencoba untuk membersihkan situs komputer dari makam-makam palsu. Perlu diketahui teman-teman bahwa teman-teman dari PWLS Mojokerto ini melakukan mediasi selama hampir 2 minggu dari berbagai unsur, jadi melalui pendekatan ke beberapa unsur terkait, dan akhirnya insya Allah hari ini insya Allah tanggal 14 apa yang menjadi perhatian atau menjadi keinginan dari teman-teman PWLS Mojokerto berhasil melakukan kegiatan pembersihan makam-makam palsu di situs Bumipil. Jadi sekali lagi patut diapresiasi karena teman-teman dari PWI LS Mojokerto tidak hanya melakukan tindakan yang langsung melakukan tindakan, tetapi koordinasi dengan yang terkait dari kepolisian, dari pemerintahan maupun dari cagar budaya sendiri. Teman-teman perlu diketahui bahwa situs Kumitir ini memang cagar budaya dari berbagai elemen, termasuk dari pemerintah desa, dari militer, semuanya dirangkul untuk melaksanakan atau menelisik tentang makam-makam palsu di situs Bumipil. Mari kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di BPL Official. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kali ini kita akan mengabarkan terkait tentang berhubungan dengan situs sejarah ya. Bagaimana kita sebagai orang Nusantara atau orang Indonesia harus bangga terhadap peninggalan atau warisan daripada leluhur-leluhur kita, baik itu berupa situs-situs ataupun keterangan-keterangan ataupun manuskrip-manuskrip ataupun benda-benda yang lain. Jadi kali ini kita akan mengabarkan terkait dengan situs yang masih viral dan masih ramai, yaitu situs Kumitir yang ada di Mojokerto. Yang kita tahu bahwasanya daerah Mojokerto itu salah satu daripada daerah sebagai pusat peradaban Kerajaan Majapahit pada waktu itu, pada waktu lampau ya. Memang ada yang mengatakan Trowulan itu di daerah Mojokerto itu sebagai ibu kotanya Kerajaan Majapahit. Maka nggak heran ketika di daerah Mojokerto itu banyak ditemukan situs-situs peninggalan Kerajaan Majapahit, dan memang banyak. Maka dari itu ketika di salah satu daerah Mojokerto yang terdapat di dalamnya itu ada situs, maka pastinya ini akan digali dan juga akan diteliti apakah ini peninggalan Kerajaan Majapahit ataukah bagaimana, ini bentuknya apa, dan ini fungsinya dulu digunakan untuk apa. Nah, salah satunya itu situs Kumitir ya. Situs Kumitir itu situs
yang salah satu daripada situs kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar ya, kita kurang tahu dan kita kurang meneliti secara detail, tapi kita mendapatkan informasi bahwasanya itu peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, yang menjadi persoalan itu bukan masalah situsnya, tapi ketika penggalian, ketika penelitian daripada situs Kumiter itu ada makam di atasnya ya, bukan di dalamnya. Kalau di dalamnya itu memang ada, kemarin-kemarin ditemukan ada kerangka-kerangka, tapi di atasnya itu ada makam yang baru. Nah, ini makam buat-buatan. Itu makamnya siapa kurang tahu, apakah makamnya Kabib ya, kemarin-kemarin kayaknya itu makam Kabib ya. Itu makam masalah-salahan. Maka dari teman-teman kita dari PDG, Pendekar Darah Garuda, dan juga PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, langsung ngecek ke situs Kumiter dan mengoreksi atau meneliti keadaan makam tersebut. Apakah ini makam buatan, apakah ini makam asli, ataukah gimana. Dan uniknya ketika meneliti langsung menyatakan ini makam buat-buatan, ini makam palsu, gitu. Jadi keren ya teman-teman PDG dan teman-teman PWLS Mojokerto dan teman-teman yang ada di situ. Ini sangat luar biasa sinergi bareng untuk meneliti, karena ini berhubungan dengan peninggalan leluhur kita supaya tetap terawat, tetap terjaga. Oke, supaya tidak penasaran, kita lihat terlebih dahulu dari videonya. Ini sangat asik dari video tersebut. Ini benar-benar tegas dan unik ya. Tegas dan unik, dan memang salut luar biasa ya. Oke, kita lihat. Wah, kene bungkusnya lho anyar. Wah, kantongannya itu kena dicopot ya, kantong aja itu. Iku maesa pesenan Anyar iki. Jos. Cok. Waktu lah, malah pesenan sopo. Lah iya anyar. Jangan nih. Jangan apa? Jadi kau pelaku nih. Pelaku aku. Waktu belajar loh dia. Iya. Kalau kamu kalau cuma itu. Susah kan mati sopo iki. Pelaku nang kene iki. Ini gimana? Nek isi mboten oleh nyerang ngono. Ini saja. Sakala-kala gitu. Iya kalah-kalah, miringnya enggak oleh. Tatanan kuburan enggak oleh. Oke, itu ya sekilas pemaparan video dari teman-teman PDG dan teman-teman PWILS yang langsung terjun ke lapangan ke situs Kumiter, bagaimana melihat daripada makam tersebut. Apakah itu makam asli, apakah itu makam palsu? Ternyata ketika dilihat dari teman-teman itu memastikan itu makam asal-asalan, buat-buatan, sehingga itu mengganggu daripada penelitian di situs Kumiter. Maka semoga dari penelitian atau dari terjun ke lapangan dari teman-teman PDG dan teman-teman PWLS ada kelanjutan yang lebih maslahat. Apakah itu dibongkar, apakah itu ditangani bagaimana supaya benar-benar menjaga daripada situs kerajaan Majapahit, yaitu situs Kumiter. Ya, walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang terkadang ada di dalam itu ada situs Kumiter di bawahnya, tapi di atasnya ada makam umum. Kadang ada, seperti kita pernah meneliti dan kita pernah menuju ke salah satu makam namanya Mbah Kiai Rofi'i. Mbah Kiai Rofi'i itu keturunan daripada Mbah Wali Limbung. Ya, di samping daripada makam umum dan ada makamnya Mbah Kiai Rofi'i, makam wali Mbah Kiai Rofi'i, itu ternyata ada situs Gondosuli. Nah, situs Gondosuli itu ternyata di sampingnya, dan bahkan ada prasastinya di situ. Peninggalan era kerajaan Mataram kuno. Nah, kita tidak tahu apakah dulu itu sudah ada penelitian terus tidak dilakukan terus karena memang ada makamnya, apakah memang tidak, dan kita tidak tahu. Kemungkinan itu sudah menggunakan penelitian dan mungkin akan digali, tapi karena mungkin ada makamnya sehingga tidak diperbolehkan atau mungkin dibiarkan saja. Itu ada di Temanggung, Jawa Tengah. Lah,
dulu kita pernah ke situ dan teman-teman bisa lihat video kami yang sudah lama, tapi kita ngecek di situ itu bukan ngecek tentang masalah situs Gondosulinya, dan jika kita juga ngecek si aslinya, tapi kita lebih fokusnya ke makam tersebut itu karena ngecek nasab daripada Mbah Kiai Rofi'i nyambung ke Mbah Wali Limbung. Nah, ternyata Mbah Wali Limbung itu kan diba'alawikan, maka otomatis Mbah Rofi'i itu juga diba'alawikan. Kita ngeceknya seperti itu, walaupun kita juga membuat video di situs Gondosuli dan melihat daripada bangunan-bangunan bekas, bangunan-bangunan kerajaan Mataram kuno, dan memang di sampingnya persis, bahkan di sekitar area makam tersebut itu ada batu-batu merah, ada bata-bata besar yang memang dulu itu digunakan sebagai bangunan-bangunan pada era Mataram kuno, dan sampingnya ada batu besar yang di situ ada prasastinya. Ini sangat luar biasa. Memang tidak menutup kemungkinan terkadang ada yang seperti itu, tapi itu asli makamnya Mbah Kiai Rofi'i dan makam-makam umum di sampingnya ada asli. Maka untuk evakuasi ataupun untuk penelitian tersebut ini mungkin dihentikan karena memang ada makam, apalagi makam wali kayak gitu. Mungkin saja seperti itu, kita kurang paham secara detailnya. Nah, kalau di situs Kumitir ini kan menjadi pertanyaan karena itu baru buatan asal-asal, apalagi itu kan Ba'alawi. Kalau nggak salah kita sudah pernah menginformasikan di video-video yang sudah lama tentang situs Kumitir yang ada makam tersebut. Nah, ini kan mengganggu dari penelitian situs Kumitir tersebut. Iya, kalau makam itu makam asli, makam wali siapa kayak gitu. Nah, kalau itu makam-makam buatan, ini kan repot. Maka dari itu, ketika teman-teman dari PWILS dan juga teman-teman PDG, PDG ya, Pendekar Darah Garuda, itu kerjasama sinergi bareng untuk ngecek langsung ke lokasi ke makam tersebut yang ada di situs Kumitir. Dan semoga menghasilkan kemaslahatan dan juga ada tindak lanjutnya supaya benar-benar ditangani. Bagaimana kalau benar itu makam palsu, ya tinggal dibongkar saja. Semoga seperti itu. Jadi tidak mengganggu penelitian daripada situs Kumitir. Dan kita sebagai warga Nusantara, warga Indonesia, harus benar-benar mempunyai rasa prihatin, juga mempunyai rasa tanggung jawab tentang situs-situs yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai situs-situs yang ada di sekeliling kita dibiarkan terus punah, terus hilang, hancur kayak gitu, rusak. Ataupun makam-makam, yang makam tersebut itu makam tua, makam sepuh ya, yang batu nisanan tipologinya itu luar biasa. Maka itu harus dijaga, jangan sampai dibiarkan. Ntar kalau dibiarkan terus diba'alawikan, kita mencak-mencak, kita ngamuk-ngamuk, padahal kita sendiri yang membiarkan. Harusnya jangan dibiarkan. Maka perlunya kita mempunyai kesadaran yang penuh tentang pentingnya peninggalan-peninggalan situs zaman dulu, baik itu makam, baik itu situs yang lain. Jangan situs dijadikan makam. Kalau makam ya makam kayak gitu, kalau situs ya situs. Jangan situs dijadikan makam seakan-akan harus dimakamkan semua, seakan-akan harus dibuat kuburan semua. Janganlah, repot itu. Karena memang ada beberapa makam yang makam tersebut itu makam tua pada abad ke-15, pada abad ke-16 ataupun setelahnya, itu terbenggalai, artinya tidak dirawat, dibiarkan saja. Bahkan terkadang makam tersebut dibuat dibuat pabrik atau dibuat kamar mandi karena tidak tahunya ya, ataupun dibiarkan atau dibuat ladang. Itu ada di Jepara, di Pati itu ada. Nah, ini salah kita, sehingga anak cucu kita ketika masa yang akan datang tidak bisa menikmati kehebatan leluhur-leluhur kita, padahal leluhur kita itu hebat-hebat ya. Dan ntar kalau sudah tidak tahu tentang kehebatan leluhur kita, kita akan berfokus, juga kita akan mengaca terhadap orang-orang luar, sehingga kita tidak bangga terhadap diri kita sendiri, terhadap Nusantara itu, tapi kita malah mengikuti orang lain, maka jati diri hilang. Nah, maka dari itu ayo teman-teman semuanya bekerja sama, setidaknya minim ya yang ada di sekeliling kita masing-masing kita jaga. Di kampung kita umpamanya ada, di desa kita ya umpamanya ada, kita jaga ya, kita rawat supaya terjaga, supaya aman, supaya tidak rusak, supaya tidak hancur hilang kayak gitu. Dan itulah yang kita sampaikan sekilas tentang teman-teman
yang ngecek langsung di dalam situs komite supaya bisa ada penanganan yang lebih lanjut lagi dan semoga ada maslahatan kemanfaatan. Oke, tetap semangat selalu, jaga kesolidaritasan, jaga kesulitan, tetap kompak dan semoga diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dari saya semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Banyak kesalahan, kehilafan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Suratira Jaya Ningrat, Lebur Tini Pangstudi. Salam Nusantara, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.